Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Anissa dengan NIM 0501012112, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKI 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Hukum Peradilan yang diampu oleh Bapak Nizam. Adapun tema yang akan saya paparkan adalah larangan membela yang salah guna menegakkan keadilan berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 105-107. Baik, langsung saja. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Suatu negara didirikan untuk keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Bahkan, negara Indonesia sendiri pun terbentuk dengan tujuan terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sendiri pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Keadilan sendiri tidak dapat ditegakkan jika membela pihak atau orang yang salah. Mengenai hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semua petunjuk melalui kejadian yang dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah abadikan, salah satunya di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105-107. Quran Surat An-Nisa ayat 105-107 ini sangatlah penting untuk kita pahami guna mengetahui pembahasan larangan membela yang salah untuk tegaknya keadilan. Asbabun nuzul dari ayat tersebut menurut At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Farir meriwayatkan dari Qatadah bin Nu'man bahwa wahyu Allah surat An-Nisa ayat 105-107 turun karena terjadinya kasus Tu'mah bin Ubairik. Ia adalah seorang kaum Ansor dari Bani Zafar yang mencuri perisai atau baju perang pamannya, yakni Qatadah, dan menyangkal bahwa perisai itu dititipkan atau diserahkan kepada Zaid bin Saimin. Sehingga mereka mengajak untuk pergi ke Rasulullah SAW, meminta supaya beliau berkenan untuk membela saudara mereka Tu'mah serta menghukum si Yahudi. Dari peristiwa tersebut, maka turunlah surat An-Nisa ayat 105-107. Baik, langsung saja mengenai penafsiran ayat 105 ini, para ahli tafsir sepakat bahwa ayat 105 surat An-Nisa ini diturunkan untuk mengenai Tu'mah bin Ubairik, tetapi mengenai peristiwa kejadiannya terdapat banyak riwayat, di mana riwayat yang pertama bahwasanya Tu'mah mencuri baju perang saat diminta, lalu Tu'mah menuduh salah seorang Yahudi yang telah mencurinya. Riwayat yang kedua bahwa seseorang menitipkan baju perang kepada Tu'mah tetapi tidak disaksikan oleh saksi pada saat itu. Ketika diminta lagi, Tu'mah menolak untuk memberikannya karena ia mengatakan tidak pernah dititip baju perang tersebut. Kemudian riwayat yang ketiga, orang yang menitipkan baju perang menyangkal bahwa baju perangnya telah dicuri oleh seorang Yahudi. Baik, adapun penafsiran surat An-Nisa ayat 106 bahwasanya hendaknya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk beristighfar ditujukan kepada Rasulullah SAW karena hampir saja ingin membela orang yang salah. Yang dimaksud orang yang salah tersebut adalah Tu'mah. Ia menganggap dirinya tidak bersalah dan ingin menghukum orang Yahudi yang dituduh tersebut. Perintah untuk memohon ampun dalam kasus ini dan dalam kasus yang sejenis sama sekali tidak mencederai kemaksuman para nabi. Karena yang muncul dari beliau hanya baru sebatas keinginan dan maksud, sementara keinginan belum bisa dikatakan sebagai dosa. Penafsiran selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 107 bahwa Allah melarang mendebat untuk membela orang yang mengkhianati diri mereka sendiri dengan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Maksud perbuatan khianat terhadap orang lain disebut juga perbuatan khianat terhadap diri sendiri, karena mudarat dan dampak buruknya akan kembali menimpa diri mereka sendiri, yakni janganlah kamu membela para pengkhianat dan janganlah kamu membantu mereka ketika perkara tersebut ada. Dapat disimpulkannya juga bahwa surat An-Nisa ayat 107 ini merupakan ancaman yang cukup serius terhadap orang yang berkhianat. Kemudian Allah amanatkan kepada orang-orang mukmin jangan sampai sekali-kali mereka memberikan pertolongan dan pembelaan kepada para pengkhianat atau bersimpati kepada mereka.
Wahai kamu sekalian yang membela para pengkhianat dan berusaha membebaskan mereka di dunia, siapa yang berani mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat, di mana pada waktu itu hakimnya adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, kalian memang bisa membela dan melindungi Tu'mah dan kroninya di dunia. Lantas, siapakah kalian untuk menjadi kuasa hukum, pembela dan pelindung mereka dari hukuman dan balasan Allah kelak pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala membalas dan menghukum mereka. Ayat-ayat di atas mengandung sejumlah hukum sebagai berikut, yakni yang pertama, memasrahkan dan mempercayakan proses peradilan kepada Nabi Muhammad untuk beliau laksanakan di antara umat manusia dengan hak dan adil, dengan berdasarkan ijtihad dan pemandangan yang berlandaskan pada prinsip dan pokok-pokok hukum perundang-undangan. Adapun yang kedua, teguran dan cercaan terhadap Tu'mah bin Ubairik dan orang-orang dari kroninya yang memberikan dukungan dan pembelaan kepada Tu'mah. Dan yang ketiga, undang-undang yang digunakan berdasarkan hukum perundang-undangan syara ada kalanya dengan berdasarkan wahyu dan nas, atau dengan pengamatan dan penyelidikan ijtihad yang dilakukan berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan wahyu. Adapun yang keempat, menunjukkan bahwa menjadi pengacara dan pembela atau jaksa penuntut untuk pihak yang salah dan dicurigai adalah tidak boleh. Dan yang kelima, menunjukkan bahwa para nabi terkadang diperintahkan untuk beristighfar atas apa yang sebenarnya itu bukanlah dosa, dan semua hakikat dan kebenaran akan terungkap secara jelas, gamblang, dan pasti pada hari kiamat di alam hisab di hadapan Allah. Adapun contoh kasus pada zaman Rasulullah SAW dalam tafsir Imam As-Suyuti Ad-Durul Mansur fi Tafsir bil Mathur mengutip sebuah kisah tentang Tu'mah bin Ubairik, sahabat Nabi dari kalangan Ansor, dan Zaid As-Saimin dari kalangan Yahudi Madinah. Suatu ketika Tu'mah mencuri baju perang milik Qatadah bin An-Nu'man yang telah dijelaskan saya pada asbabun nuzul tadi, di mana hampir saja Nabi condong pada tuntutan kabilah Tu'mah dan menzalimi Zaid, hingga Allah yang maha mengetahui pun menurunkan ayat-ayatnya untuk membela Zaid yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 105-107. Sedangkan contoh kasus pada zaman sekarang, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi Program Polri Inspektur Jenderal Verdi Sambo, yang mana awal mula kasus tersebut dinyatakan sebagai tragedi baku tembak antar sesama ajudan Verdi Sambo, yaitu dengan Barada Richard Eliezer, disebabkan Brigadir J disebutkan melecehkan dan mengancam dengan senjata kepada istri Sambo, yang pada faktanya kasus tersebut adalah kasus pembunuhan berencana. Dapat disimpulkan dari contoh kasus tersebut bahwa untuk memberikan putusan hukum dan tegaknya keadilan dilarang membela pihak yang salah. Jika hal itu terjadi, maka kebenaran dan keadilan tidak ada nilainya dan hanya menjadi candaan semata. Selainnya, semua orang dapat berbuat sesuatu dengan sukarela tanpa adanya prinsip kebenaran dan keadilan. Maka dari itu, jika mencari solusi atas suatu perkara dengan menjalankan peradilan, maka dalam hal tersebut harus berdasarkan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Namun, apabila tidak ditemukan juga dalam Al-Quran dan sumber hukum Islam tersebut, maka hendaklah melakukan ijtihad untuk menemukan suatu hukum. Jalankanlah peradilan di antara manusia dengan berdasarkan syariat Allah, dan janganlah menjadi pembela orang yang mengkhianati dirinya sendiri dan menolak pengaduan orang menuntutnya dengan benar. Jangan sedikit pun kamu bersikap lengah dalam mencari, menyelidiki, dan menginvestigasi kebenaran hanya karena ingin membela yang salah. Terpengaruhnya oleh kuatnya bantahan dan argumentasi salah satu pihak yang berperkara, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama usul fiqh yang mengandung petunjuk bahwa Rasulullah SAW boleh berijtihad berdasarkan surat An-Nisa ayat 105 sampai 107 dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.